Halo Sobat Kreatif. Kali ini saya akan sharing bagaimana cara membuat deterjen cair yang berkualitas menggunakan 3 surfaktan. Bahan-bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah surfaktan. Surfaktan ini adalah bahan utama untuk membuat deterjen cair. Kali ini saya menggunakan 3 buah surfaktan sekaligus, yaitu yang pertama surfaktan yang saya gunakan adalah SLS atau sodium lauryl sulfat. Ini diproduksi oleh KAO yang memiliki nilai surfaktan sangat tinggi, mencapai 90%. Karakter dari surfaktan SLS ini adalah dia memiliki busa yang banyak dan juga memiliki daya bersih yang tinggi. Kemudian surfaktan yang kedua, ini saya gunakan Texafon. Texafon ini diproduksi oleh BASF atau BAS gitu ya. Ini memiliki nilai surfaktan 70%. 70% yang memiliki karakter busanya sedang dan kualitas daya bersihnya sedang. Namun ini busanya sangat stabil. Nah, ini biasa digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat deterjen. Kemudian yang ketiga, ini ada LAS. LAS ya, ini LAS itu adalah linear alkyl sulfonat. Ini memiliki karakter busanya banyak dan membuat deterjen sedikit kesat gitu. Nah, ketiga surfaktan ini akan saya padukan untuk membuat 10 liter deterjen cair dengan komposisi sebagai berikut. Ini SLS saya pakai 500 gram. Kemudian ini ada Texafon saya pakai 400 gram. Dan kemudian ini ada LAS saya pakai 100 gram. Kemudian bahan yang selanjutnya yaitu NaCl. NaCl ini biasa digunakan untuk sebagai pengental sabun. Tetapi juga ini membantu untuk meningkatkan daya bersih daripada deterjen. Nah, kemudian ini ada juga sulfat atau sodium sulfat. Ada sodium sulfat digunakan untuk sebagai pengental juga, sebagai pengental yang dikombinasikan dengan NaCl. Kali ini untuk membuat 10 liter deterjen cair saya menggunakan 400 gram NaCl dan 100 gram sodium sulfat. Kemudian selanjutnya saya juga memakai ini saya pakai foam booster. Foam booster ini saya pakai untuk sebagai penguat busa atau sebagai penstabil busa, gitu ya. Jadi busa deterjennya atau busa sabunnya menjadi lebih stabil dan lebih bagus, lebih tahan lama. Itu ya, kita pakai foam booster ini. Berapa yang kita pakai? Yang kita pakai untuk membuat 10 liter deterjen itu saya pakai 100 ml. Kemudian selanjutnya ini adalah parfum ya, parfum atau pewangi deterjen. Ini saya pakai sebanyak 15 ml. Jadi saya pakai 15 ml untuk 10 liter
Selain bahan-bahan tadi, sebetulnya bahan yang paling banyak kita gunakan untuk membuat deterjen cair adalah air ya. Ini air. Berapa air yang kita gunakan untuk membuat 10 liter deterjen? Air yang kita gunakan ini sebanyak 9 liter. Dan air yang kita gunakan ini adalah air RO atau air yang bagus, air yang murni dengan TDS 5 ppm atau di bawah 5 ppm. Jadi ppm-nya semakin sedikit semakin bagus. Ya, ini ya. Baik, selanjutnya kita akan proses semua bahan-bahan tersebut untuk menjadi deterjen cair sebanyak 10 liter dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ini kita masukkan SLS sebanyak 500 gram. Kemudian kita masukkan Texafon sebanyak 400 gram. Masukkan LAS sebanyak 100 gram. Ini NaCl sebanyak 400 gram kita masukkan semuanya. Kemudian satu lagi ini adalah sulfat. Sulfat sebanyak 100 gram. Ini setelah bahan-bahan ini masuk, kemudian kita aduk semua bahan tadi, kita aduk sampai merata, sampai berwarna seperti putih susu seperti ini. Kemudian ditambahi air. Nah, setelah ditambah air sedikit, kemudian kita aduk lagi. Nah, kalau airnya sudah mengental bersama dengan bahannya, nanti kita tambahi lagi. Begitu prosesnya. Terus menerus kita ulangi dan kita ulangi terus menerus sampai airnya habis 8 liter ya, kira-kira 8 liter. Kita sisakan 1 liter untuk nanti penyempurnaan. Jadi masukkan sampai 8 liter air dulu, kemudian kita sisakan 1 untuk pewarnaan dan untuk finishing di belakang. Tambah air lagi. Kita aduk lagi. Pastikan bahannya larut semua. Tambahi air lagi. Diaduk lagi. Mengental lagi, diaduk lagi sampai merata. Tambah air lagi. Ini air 2 liter pertama sudah masuk. Aduk lagi sampai merata. Kita lihat, kita saksikan air 2 liter sudah masuk. Dan ternyata kita lihat ini kelihatannya formula sabun ini encer ya. Tapi jangan khawatir, ini belum jadi. Jadi inilah keunikan membuat sabun. Setelah nanti kita tambah airnya sampai titik tertentu dia akan mengental. Nah, masukkan lagi. Ini air
2 liter yang kedua, artinya air sudah masuk 4 liter. Kita aduk. Ternyata masih encer ya, masih encer. Air masuk 4 liter, kondisinya masih cukup encer. Tapi jangan khawatir, masukkan saja terus karena formula ini sudah teruji. Ini pasti berhasil dan anti gagal. Dan kita masukkan lagi airnya. Aduk lagi. Nah, ini sudah mulai mengental. Ini adalah air 2 liter yang ketiga ya, sudah mulai kita masukkan air 2 liter yang ketiga. Ini sudah mulai ada tanda-tanda mengental. Nah, kita masukkan terus sambil diaduk. Jadi jangan khawatir, tadi pas posisi masuk air 2 liter encer, masuk air 4 liter juga masih encer. Ketika mulai air 5 liter ini sudah mulai kental. 6 liter semakin kental. Nah, ini air sudah masuk 3 nih ya. 3 air 2 liter ya. 3 kali 2 liter sudah masuk semua. Artinya masuk air 6 liter. Kondisinya sangat kental. Nah, ini sangat kental ya. Sangat kental. Air masuk 6 liter justru malah semakin kental. Nah, ini posisi air 8 liter sudah habis. Kita aduk sampai merata. Air 8 liter sudah masuk semuanya ke adonan. Kita aduk sampai merata. Kondisinya kita lihat cukup kental. Berarti masih ada 1 liter air lagi ya. Masih ada 1 liter air yang tersisa. Tetapi di posisi air sudah masuk 8 liter, ini akan kita masukkan bahan-bahan lain. Apa yang kita masukkan? Yang pertama adalah ini adalah foam booster ya. Ini adalah foam booster. Ini kita masukkan ke dalam adonan. Tapi sebelum foam booster, sebaiknya kita masukkan parfum dulu. Kita masukkan parfum dulu sebanyak 15 ml. Ini karena kualitas parfumnya bagus, maka kita kasih 15 ml. Kalau kualitas parfumnya biasa, ya memang kita harus kasih 25 ml. Setiap parfum, setiap pewangi berbeda-beda ya. Tapi untuk ini kualitas bagus, cukup 15 ml. Nah, ini kita pakai aroma Golden Wise. Nah, kita taruh di adonan, kemudian kita aduk. Tempat bekas dari parfum tadi kita bilas dengan air. Kita bilas dengan air karena kemungkinan ada masih sisa-sisa aroma, sisa-sisa pewangi di dalam wadah ini. Jadi lebih bagus, lebih efektif ini kita bersihkan dengan air. Kita bersihkan dengan air, kemudian airnya kita masukkan ke sini. Dan air ini termasuk air yang 9 liter tadi ya. Tidak menambah air baru. Kemudian berikutnya kita masukkan lagi sisa air yang 1 liter itu dalam adonan, dan kita aduk. Nah, setelah itu kemudian kita masukkan, ini adalah foam booster ya. Kita masukkan ini foam booster atau penguat busa atau penstabil busa.
kita masukkan 100 mili ya, 100 mili. Kita masukkan ke adonan sebanyak 100 mili. Kemudian kita aduk lagi. Jadi foam booster ini fungsinya memang untuk penguat busa, penambah busa, dan penstabil busa, dan juga bisa menambah kekentalan deterjen ya. Jadi foam booster juga bisa menambah kekentalan dari deterjen yang kita buat ini. Ini deterjennya cukup kental ya. Jadi ngaduknya semakin berat, itu pertanda bahwa deterjen yang kita buat ini cukup kental. Baik, kita masukkan airnya lagi. Nah, airnya habis. Sudah masuk air sebanyak 9 liter. Kita aduk. Nah, ini hasil akhirnya begini. Cukup kental dan hasilnya berkualitas ya. Terakhir yang kita masukkan ke dalam adonan itu adalah pewarna. Berapa yang kita masukkan? Secukupnya. Pewarna yang kita pakai ini adalah pewarna makanan, sehingga tidak membahayakan pakaian dan juga tidak membahayakan kita ya. Kita pakai kira-kira 10 tetes atau secukupnya lah ya. Setelah itu kita aduk. Biasa saya pakai warna biru untuk deterjen cair. Nah, ini. Kita akan aduk terus-menerus. Kita aduk sampai merata. Sampai warnanya menjadi biru merata dan semua bahannya tercampur dengan merata. Ini hasilnya seperti ini. Tampak seperti ada masih busa-busa, tapi setelah nanti kita akan diamkan selama 1 malam, besok pagi akan menjadi deterjen cair yang bening. Setelah kita diamkan selama 1 malam, sabun atau deterjen cair yang kita buat sudah jadi. Sabun bening dan kental. Untuk busanya akan kita uji coba. Busanya akan kita uji apakah banyak ataukah sedikit. Yang jelas untuk daya bersihnya tentu tinggi karena ini memakai surfaktan SLS yang memiliki nilai surfaktan 90% dipadukan dengan Texafon, ditambah lagi dipadukan dengan LAS. Tentu kualitasnya akan sangat baik. Selanjutnya akan kita uji coba bagaimana busa sabun ini, apakah banyak ataukah sedikit. Ini adalah deterjen yang tadi kita buat. Kita masukkan sedikit. Kita masukkan sedikit saja, coba dalam air. Kemudian ini ada baju. Kita masukkan, kita kopiak-kopiak.
busanya banyak. Busanya banyak. Terbukti busanya banyak, daya bersihnya juga tinggi. Formula deterjen cair yang dihasilkan dari gabungan 3 buah surfaktan, yaitu SLS, Texafon, dan LAS, menghasilkan deterjen dengan kualitas bagus, kental, dan busa banyak, cocok untuk mencuci pakaian. Sehingga deterjen yang kita buat sebanyak 10 liter sudah jadi dengan kualitas baik, kental, daya bersih tinggi, dan busanya sudah kita uji banyak. Dan ini hasilnya kita tuang ke dalam 2 buah jerigen masing-masing 5 liter, dan hasilnya menjadi 10 liter. Nah, ini kita kasih warna biru deterjen yang kita buat. Ini siap untuk dipakai dan atau siap untuk dijual. Silahkan dicoba di rumah. Deterjen dengan formula 3 buah surfaktan, yaitu SLS, kemudian Texafon, dan LAS sekaligus dengan komposisi yang sudah saya sebutkan, menghasilkan deterjen dengan kualitas sangat bagus. Demikian sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya supaya semakin berkembang dan semakin banyak memberikan manfaat. Salam kreatif, inovatif, dan produktif.